Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Peronalita dengan NIM H1B1190054, Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Kepala Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari tahun 2019. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bab pertama, yaitu adalah latar belakang. Di sini money politik merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pelanggaran pilkades. Money politik adalah segala bentuk pemberian uang dan barang dari kandidat kepada pemilih yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih. Money politik sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu, baik dari pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya aksi money politik. Karena itulah di sini saya tertarik untuk meneliti pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih pada pemilu kepala desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Sukaramai tahun 2019. Yang B, bagaimana bentuk perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa Sukaramai tahun 2019, dan yang C, sejauh mana pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih pada pemilihan kepala desa Sukaramai tahun 2019. Dan selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis penguji atau statistical hypothesis. Hipotesis ini juga dikenal sebagai hipotesis HO dan hipotesis alternatif atau HA. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu money politik terhadap pemilu kepala desa yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kita lanjut kepada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep perilaku pemilih, merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional pemilih. Dan ada konsep money politik. Dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang dapat diartikan sebagai seni untuk memenangkan posisi yang menguntungkan, bersaranakan uang dalam rangka upaya memperebutkan kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Selanjutnya ada konsep partisipasi politik, ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengarahkan seseorang yang berperan serta dalam sistem politik. Kita lanjut pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak atau random sampling. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdapat di Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Desa ini berjarak kurang lebih 65 km dari perbatasan kota Jambi. Pekerjaan utama penduduk Desa Sukaramai adalah kurang lebih 79% bertani dan 21% yang lainnya adalah mereka sebagai buruh swasta dan pedagang. Lanjut kepada fokus penelitian, yaitu fokus penelitian di sini mengkaji tentang money politik itu sendiri. Yang dimana masyarakat di daerah ini sangatlah berpengaruh atas berjalannya money politik, dikarenakan money politik di kalangan masyarakat sangatlah tidak asing lagi di telinga masyarakat setempat. Lanjut kepada variabel penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pengaruh partisipasi
pemilih. Dan yang kedua ada variabel bebas, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah politik uang. Baiklah, kita lanjut. Di sini terdapat populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi sampel adalah beberapa masyarakat desa Sukaramai. Dengan demikian, maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan menjadi sampel dan untuk menentukan jumlah masyarakat yang menjadi sampel penelitian. Lanjut, di sini ada jenis dan sumber data. Ada 2 jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya. Adapun data sekunder di sini ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang mendukung dari data primer tersebut. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Di sini terdapat metode kuesioner atau angket, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian. Metode ini digunakan untuk mengungkap terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala desa. Yang kedua ada metode dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data-data primer melalui dokumen-dokumen atau data kearsipan. Dan yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu alat statistik yang digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran 2 variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.